Kabarnya di Ketambi pun guide-nya bermasalah udah ya. Ini adalah perjalanan kami menuju aspal terakhir sebelum melakukan pendakian Gunung Burnitelong. Kami naik tidak melalui jalur biasa. Kalau jalur biasa, naik dari Desa Rembune, tapi kami naik melalui jalur Desa Damaran Baru. Masih sama-sama berada di Kecamatan Timang Gajah, Benar Meriah. Katanya, jalur baru ini menuju Gunung Burnitelong. Alhamdulillah kemarin desa ada partisipasi kan. Setelah beberapa menit, kami tiba di tempat pemberhentian dan melanjutkan perjalanan dengan jalan kaki. Kami beranggotakan 11 orang, Bang Romi, Kak Ami, Uma, Fitri, Nanda, Bang Awi, Bang Tar, Ihsan, dan Salam, pendaki cilik yang berumur 2,5 tahun. Kami juga ditemani oleh 2 guide, Bang Jamal dan Agung. Ini kawan saya Agung. Jam menunjukkan pukul 10 pagi. Setelah semua siap, kami berdoa agar perjalanan dimudahkan. Kita bisa istirahat atau mungkin waktu sholat, kita sholat dulu. Kita lanjutkan ke shelter, mungkin sekitar 3 jam. Mungkin ada pertanyaan? Udah aman ya? Berarti ada baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa, kita mulai. Total. Oke, Gung. Siap? Yuk. Yuk, kita jalan. Bang. Bang. Wan, minta tolong Wan ya. Tolong Man ya. Saya berdoa, kita jalan. Langkah pertama melewati jalan setapak dan melewati hamparan kebun kopi warga. Karena beban sedikit berat, dengan medan menanjak dan sedikit licin, pengambilan gambar pun tidak maksimal. Hanya beberapa gambar pada saat perjalanan yang bisa terekam kamera. Tanjakan sekali, sangat dalam, sangat tinggi. Tapi mantap. Sakit jantung ya. Betul, aku patroli aja kalau bisa kan, nggak usah bawa tas. Ini aja aku bawa. Hai guys. Hai guys. Hai guys. Sampai guys. Setelah lebih 1 jam perjalanan, terjadilah drama. Singkat cerita, kami harus balik arah dan memutuskan naik melalui Desa Rembune. Karena ternyata jalur Damaran Baru ini tidak akan membawa kami ke puncak Burnitelong. Kita mau balik karena kita salah jalur tadi. Jadi tujuan kita ke Burnitelong, tapi pada akhirnya kita dibawa ke bukan Burnitelong. Jadi sekarang kita mau balik ke Burnitelong lagi. Ya, kita bawa kemana tadi? Kita dibawa apa ya? Gunung apa namanya? Oh ya, depan Burnitelong ya. Ya, pokoknya bersebelahan dengan Burnitelong. Berapa lama jalan tadi? Ada sekitar 1 jam. Gimana? Enak ah? Agak susah sih, karena jalurnya ini naik. Naik ya? Ya, jadi beban kurang banyak. Maafkan saya. Ya. Halo Salam. Kita kemana Salam nih? Mana kita nih? Kita salah jalur ya. Mana kita? Ke gunung apa kita? Gunung apa? Burnitelong. Ya, mantap. Kami pun putar arah. Dan di saat yang sama terjadi musibah. Ban mobil kami bocor. Sedikit kesal sebenarnya, karena waktu sudah hampir siang, dan jika terlalu siang kami naik melalui jalur Rembune, khawatirnya tiba di shelter 3 Burnitelong keburu malam. Kenapa ini mah? Jadi tiba-tiba pas kita mau ke mobil, ban mobilnya tuh bocor. Dan itu masalah kedua kita sebelum ke Burnitelong. Sekarang lagi kita baik.
Dengan cepat kami mengganti ban dan langsung tancap gas menuju Desa Rembune ke pos registrasi. Kita ngapain nih, Bang? Sekarang kita sudah sampai di tempat tinggalnya Ranger dan kita mau melapor dulu ya. Dari situ kita Di mana kita? di tempat Ranger. Registrasi, Ranger, pos registrasi. posnya. Di situ kita sholat, baru kita berangkat. Bayarnya berapa? Apa? Bayarnya berapa? Karena dalam tim ada perempuan, maka aturannya wajib memakai jasa guide dan di pos registrasi kembali terjadi drama. Guide tidak ada yang siap menemani kami. Setelah menunggu lama dan guide tidak kunjung datang, dengan waktu yang semakin sore, akhirnya kami memutuskan untuk memulai pendakian. Nanti guide kami suruh menyusul saja di belakang. Untuk pendakian Gunung Burnitelong, ada beberapa pos dan shelter. Dari pos registrasi, kita berjalan menuju pintu rimba sekitar 1 jam. Dan berjalan lagi ke shelter 1 sekitar 15 menit. Di sini terdapat sumber air. Dari shelter 1 menuju shelter 2, kira-kira sekitar 1 jam. Dan dari shelter 2 ke shelter 3, sekitar 30 menit. Dari shelter 3 ke puncak, kurang lebih 4 jam. Jadi, jika ditotal keseluruhan pergi dan pulang, diperlukan waktu 2 hari perjalanan. Kaki mulai melakukan penanjakan. Sebenarnya tenaga sudah sedikit berkurang karena sudah terkuras di tanjakan sesat tadi pagi. Tapi, semangat tetap harus tinggi. Semangat Kak Fit. Semangat! Buah apa ini? Buah pisang. Ikutin aja langkah kaki kita. Jalannya. Jalannya gini Kak, biar yang capek. Kan udah dapet tumpuan. Lurusin aja dulu. Nah, lurusin aja dulu. Jadi nggak terasa capeknya. Bukan capek di kaki, tapi di bahu. Atur napasnya. Waktu asar tiba, kami di shelter 1. Sekarang kita di shelter 1. Kami istirahat, mengambil air, dan menunaikan kewajiban sholat asar. Cerita kamu putau deh. Dedek putau deh juga. Alhamdulillah ada air. Sumber kehidupan. Air sudah dekat. Segalanya dia punya. Istriku selingkuh denganku. Ternyata boleh. Karbohidrat, protein, gizi. Bukan, kukira aku suaminya ternyata dia selingkuh. Ada enak lagi ini kayak ada keturusan. Sembelih nanti kalau. Ini pegang kok high gas, udah high gas. Sembarangan. Baikan jangan kemari ya, orang sholat enggak harus videokan suami kalian. Oke, jadi sekarang kita sudah berada di shelter 1 setelah pendakian sekitar 1 jam lebih ya, 1 jam lebih. Kita sudah siap-siap, sudah sholat, dan sekarang kita mau menuju ke shelter 2. Dan ini katanya lebih panjang ketimbang shelter 1. Di sini juga ada sumber air ya. Ya, di sini juga ada sumber air di bawah gitu. Jadi, cuma di sini sih yang ada sumber airnya. Kalau di atas nggak ada lagi. Oke. Mantap kali bunganya, bunga jadi ya. Ya kan? Ini bagi 4 ya. Ini bagi 4. Nggak terlalu berat kan? Coba lihat Bang. Ini apa Bang nih? Di sini bahasanya dememir. Memir. Ya. Bahasa Indonesia ya. Jamur kuping. Enak tuh Bang. Enak, kenyal, sedap lah. Setelah semua selesai, perjalanan pun kami lanjutkan.
go. Mana Uma? Mau naik ke shelter 2. Berapa jam? Sekitar sampainya maghrib aja. Lanjut lah. Ya Allah. Ya Allah, baru. Ya bang. Mana Fitri? Oke, kita mau ke glider 2. Ada beberapa lagi glider. Berapa jam? Kira-kira 1 jam lah. Ya, glider 2. Semangat. Aman, Wi? Pastilah, urang kok di atas kepala ya udah pasti. Ya. Ngomongnya pasti dong. Udah kita masih Pelan kan nyampe juga. Bedanya duluan orang itu. Malam tidak terasa. Bedanya kami suka istirahat. Iya. Malam nggak terasa, nampak bednya. Lama kan nampak. Dan kami tiba hampir maghrib di shelter 2. Karena waktu sudah maghrib, kami memutuskan istirahat dan sholat maghrib. Oke, karena sudah malam, kita perlu penerangan. Nah, kita ambil senter dulu ya. Ibu Din. BPBD punya. Sholat sel nih, sholat sel kan membantu ya. Udah. Kita nggak bergantung dengan Abang dari mana? dari sini juga dari lapangan banyak kan. Bawa tamu dari bandar. Matahari sudah tidak bersinar lagi. Tapi kami harus tetap terus berjalan menuju shelter 3. Di sana kami akan ngecamp. Singkat cerita, jam 9 malam kami tiba di shelter 3. Karena kondisi fisik tidak memungkinkan, kamera pun tidak dinyalakan. Tidak ada gambar yang terambil di shelter 3. Jam 3 pagi, kami melanjutkan pendakian menuju puncak. Selain puncak, tujuan kami adalah melihat matahari keluar dari peradabannya. Waktu itu pun datang, cuaca bersahabat, perlahan sang surya mulai mengeluarkan sinarnya. Sambil menikmati udara sejuk diselimuti kabut dari ketinggian 2623 mdpl, kami menikmati sunrise di tanah dengan julukan negeri di atas awan. Mendaki gunung mengajarkan saya untuk bersabar, melawan diri sendiri, berbagi, mensyukuri setiap langkah yang begitu berarti. Kemungkinan kecewa ada saja, tapi balik lagi bagaimana cara kita mengelola kekecewaan itu. Sebuah cerita sederhana, penuh makna dari Gunung Burnitelong.